Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ya, banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa melanjutkan kajian Ramadan kita, yaitu membahas kitab Fathul Wahhab dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan nikmat ini perlu kita syukuri ya, yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, dan semoga sampai hari ini belum ada puasa kalian yang bolong ya. Masa awal-awal sudah bolong. Jangan sampai ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita banyak sekali hal, mulai dari keimanan, sosial, dan yang lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fathul Wahhab karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan untuk pembahasan kali ini itu masih membahas masalah rukun yang kedua. Kalau kemarin rukun yang kedua kita baru membahas bahwa seseorang itu tidak boleh untuk jima serta sengaja muntah ya ketika melaksanakan puasa Ramadan, dan itu dilakukan dalam kondisi tahu ya, atau jahil tapi yang ghairu ma'dzur ya, atau dia itu kondisinya itu tidak terpaksa. Kemarin kita sudah membahas ya. Nah, sekarang kita membahas lanjutannya. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, seperti biasa, mari kita kirim hadiah suratul Al-Fatihah kepada roh Syekh Zakaria Al-Ansari. Semoga keberkahan yang diberikan Allah kepada beliau itu juga tertular kepada kita. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan apa iya kan syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin rukun yang kedua adalah tarku jima'in, meninggalkan jima atau tidak melakukan jima, wastiqatin, tidak melaksanakan muntah dengan sengaja. Yang mana itu semua jima serta istiqoah itu dilakukan ghairu jahil ma'durin, bukan dalam kondisi yang jahil ma'durin, dakiron kondisinya itu ingat, mukhtaron kondisinya itu tidak terpaksa. Nah, itu semua harus dihindari. Nah, kemudian yang kedua, la taku qal'i nuhomatin wa majjiha, bukan meninggalkan mengeluarkan dahak dan melepehkannya. Apa melepehkan? Meludahkannya ya. Berarti mengeluarkan dahak serta memuntahkannya itu tidak masalah ya. Fala yajibu, maka tidak wajib apa taku qal'i nuhomatin wa majiha ya. Meninggalkan mengeluarkan dahak dan melepehkannya itu tidak wajib ya, sehingga fala yuftiru atau fala yafturu ya bisa sih. Sehingga puasa tersebut itu tidak batal, puasa Ramadan tadi itu tidak batal bihima disebabkan karena qal'u nuhamah wa majjuha ya. Mengeluarkan dahak dan melepehkannya itu tidak membatalkan puasa. Li'annal hajata ilaihima mimma tatakarraru, karena kebutuhan untuk melaksanakan mengeluarkan dahak dan memuntahkannya itu adalah kebutuhan yang terus berulang-ulang dan itu tidak bisa dihindari. Selanjutnya ada kasus walau nazalat, kalau seandainya ada dahak yang turun ya min dimagihi dari otaknya,
Wahasolat dan dahak tersebut itu ada fi haddi dohiri famin, di batas luar mulut. Fajarot, kemudian dahak tersebut itu turun atau bergerak ya, ilal jaufi, menuju rongga, berarti kerongkongan, binafsiha, dengan sendirinya, berarti tidak kita telan, melainkan turun dengan sendirinya. Namun padahal waqadara ala majha, orang tadi itu mampu untuk melepehkannya atau memuntahkannya atau meludahkannya, maka aftara, hal tersebut itu membatalkan puasa. Jadi kalau sudah ada dahak yang ada di batas luar mulut, itu harus segera dimuntahkan atau dilepehkan atau diludahkan. Karena jikalau ludah atau dahak tadi itu dahak itu masuk ke dalam kerongkongan, meskipun disengaja atau tidak, itu membatalkan puasa. Nah, untuk batas luar mulut itu yang mana saja? Jadi batas luar mulut itu adalah tempat keluarnya kha, ya, makharijul huruf kha, ya. Ketika kalian mengucapkan kha, nah itu batas luar, ya, kha itu batas luar. Berarti kalau sudah ke dalam lagi, ke dalamnya kha, apa bahasanya? Maksudnya itu jika melebihi kha, itu berarti sudah bukan lagi batas luar, namun sudah batas dalam. Ya, berarti kalau kha, kita mengucapkan kha dan ada getaran dahak yang terdapat di situ, ketika kita mangap, ya, membuka mulut, itu orang lain melihat ada dahak di dalam situ, nah itu berarti batas luar. Itu batas luar dari mulut. Selanjutnya mana tuh? Tadi ya, itu membatalkan puasa disebabkan karena orang tadi itu membiarkan dahaknya itu masuk, entah itu masuk sendiri atau dimasukkan, berarti ditelan. Hal itu bisa membatalkan puasa litaksirihi, karena kecerobohan dia. Kecerobohan ya, litaksirihi, karena kekurangan dia, tapi saya artikan karena kecerobohannya dia. Kecerobohan orang tadi. Bikhilafi ma idza ajuza anhu, berbeda manakala orang tadi itu memang tidak bisa untuk meludahkan dahak yang sudah ada di batas luar mulut tadi, itu beda lagi ya, karena namanya aja ajuz atau tidak mampu ya. Nah itu mengenai dahak ya, antara batal serta tidak membatalkan tadi ya, sudah tahu. Kemudian rukun yang kedua, watarku wusuli ainin, meninggalkan sampainya benda, atau jangan sampai ada benda yang masuk. Nah, di sini Syekh Zakaria Al-Ansari mentakyin atau mengkerucutkan, yang dimaksud ain di sini adalah larihin, bukan aroma. Ya, berarti kalau kita sedang berpuasa, kita berada di sebelahnya tukang sate, dan tukang sate itu ngipas sate, dan baunya itu kecium, itu tidak membatalkan puasa. Meskipun kita hirup, ya itu tidak membatalkan puasa. Larihin wala tu'min. Begitu juga bukan rasa. Nah, rasa ini contohnya itu ketika ibu atau mbak-mbak masak, kok pengen mencicipi hidangan tadi itu sudah asin, ya asinnya pas, pedesnya pas, atau manisnya pas, kok dicicipi, itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan loh ya, dengan catatan selama merasakannya itu hanya sebatas lidah di sini. Kalau sudah masuk dicampur dengan air liur dan telan, nah itu membatalkan puasa ya. Seperti itu. Larihin wala tu'min min dohirin, yang berasal dari luar atau faktor eksternal ya. Nah, benda tersebut atau ain tersebut itu min manfadin maftuhin, berasal dari saluran yang terbuka. Ya, saluran yang terbuka di sini itu ya luar ini ya. Dari mana saja lah, pokok selain dari dalam tubuh kita. Ya, selain dari dalam tubuh kita, itu berarti adalah yang ada di luar. Tapi kalau ini ya, kalau cetakan di kitab ini itu penulisannya itu ada wawunya, jadi wa min manfadin maftuhin. Tapi ketika saya cari ini kok wawunya jadi apa gitu, saya cari-cari untuk video YouTube yang membahas ini, ada salah satu pondok di Tambak Beras ya,
itu adalah satu ustadz atau kiai yang membahas ini, ternyata wawunya itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada wawunya, nah ini saya baru paham. Kalau ada wawunya ini jadi wawu apa gitu, saya cari-cari. Ternyata nggak ada wawunya. Jadi min manfadin maftuhin itu yang benarnya. Nah, ain tadi itu min manfadin maftuhin, berasal dari saluran yang ada di luar. Nah, jangan sampai benda tersebut itu masuk jaufaman, rongganya orang, maro yang ciri-cirinya kemarin sudah dibahas, yaitu ai ghairu jahilin, makdurin, dakiran, muhtaron. Kondisinya itu bukan jahil yang bisa dimaafkan. Terus kondisinya itu dakiron. Dakiron itu ingat kalau dia itu memang melaksanakan puasa, serta muhtaron, kondisinya itu tidak terpaksa. Itu jangan sampai ada benda yang masuk ke rongga orang tadi. Wa ilam yakun fil jawfi quwwatu tahammulil godai. Nah, ini juga salah cetak kalau di kitab saya ini. Kemungkinan loh ya kalau saya cari-cari. Tahammul itu kalau di sini itu tahayyul. Saya cari di kamus itu enggak ada yang tahayyul, adanya itu tahawul, perubahan. Enggak ada yang pakai ya. Sehingga ini kemungkinan ini bukan ya, mim ini. Kalau mim saya bisa ngartikan ya, makanya di sini saya tulis pakai mim. Wa ilam yakun fil jawfi quwwatu tahammulin goda. Meskipun di rongga tadi itu tidak ada kekuatan untuk menampung makanan, awit, dawa atau obat. Ya. Nah, rongga yang tidak mampu untuk menampung makanan dan obat, contohnya kahalkin, kerongkongan, wadimagin, otak. Terus wabatini udunin, dan bagian dalam telinga, wa ihlilin, dan ihlil ini itu saluran kencing itu. Apa itu? Uretra bahasa biologinya. Itu ya saluran kencing. Wabatinin, dan perut. Nah, ini perut ini wallahu alam kenapa kok masuk ya? Mungkin ada yang tahu penjelasannya gimana. Wa apa ini? Wa musanah atau wa masanah ini. Wa musanah bimusallasatin, dengan dibaca panjang. Wahia majma'ul baul, yaitu tempat berkumpulnya air kencing, berarti kantong kemih ya. Pokok intinya kantong kemih. Bacanya itu musanah atau masanah itu saya masih belum cari di kamus ya. Nah, itu adalah tempat-tempat yang tidak bisa menampung makanan dan obat ya. Sehingga kalau misalkan ada benda yang masuk ke dalam rongga-rongga tadi, meskipun rongga-rongga tadi itu tidak bisa menampung makanan dan obat, itu tetap membatalkan puasa. Kecuali jika benda tersebut itu berupa aroma serta rasa. Ya, itu. Wa qauli man marro, dan ucapan saya man marro, ya kalau diartikan kan orang yang ciri-cirinya kemarin sudah disebutkan. Itu min ziyadati, adalah tambahan dari saya. Alal asli, untuk menjelaskan pembahasan utamanya. Itu. Kemudian untuk hal-hal lain yang masuk dalam kategori rukun yang kedua, fala yadurru wusulu duhnin au kuhlin bitasarrubi masamin. Sehingga tidak membahayakan, apa yang tidak membahayakan? Masuknya lemak atau masuknya minyak atau celak disebabkan karena serapan pori-pori. Nah, lemak serta celak tadi masuk ke dalam jaufahu, rongganya orang tadi. Itu tidak membatalkan puasa ya, karena diserap oleh pori-pori. Kamala yadurru iktisaluhu bil ma'i, bagaimana kalau orang tadi itu melaksanakan mandi dengan air, itu juga tidak membatalkan puasa. Wa in wajadalahu asaron bibatinihi, meskipun orang tadi itu merasakan adanya efek segar ya setelah melaksanakan mandi di dalam tubuhnya. Bijami'in, nah ini wallahu a'lam ya gimana. Bijami'in annal wasila ilaihi laisa min manfadin wa innama huwa minal musammi. Disebabkan karena yang menyampaikan rasa segar tadi ya, atau yang menyampaikan air itu agar masuk ke dalam tubuhnya, itu bukanlah min manfadin, bukanlah apa tadi, saluran ya, bukanlah saluran, mana tadi, bukanlah saluran yang ada di dalam tubuhnya. Berarti yang dimaksud saluran ya ini mulut, telinga, kemudian hidung, ini bukan itu. Wa innama huwa minal musami, akan tetapi itu disebut sebagai pori-pori.
Nah, berhubung yang menyerap itu pori-pori berarti tidak membatalkan puasa. Nah, lafadz al-musamu itu jam'u samin, jamak dari lafadz samun. Nah, lafadz al-musam itu bitaslisisin dengan dibaca panjang huruf sinnya wal fathi dan dibaca fathah, dan itu afsahu, lebih fasih ya. Qala al-Jauhari, Imam Jauhari mengatakan wa masamul jasadi thaqabuhu. Adapun untuk pori-pori jasad, pori-pori tubuh adalah thaqabuhu, adalah lubang-lubangnya. Ya, lubang-lubang. Nah, itu. Kemudian contoh lainnya au wusulu rikin tohirin surifa min ma'dinihi. Nah, kemudian yang tidak membatalkan puasa juga adalah ada air liur yang murni, yang suci, yang mana air liur suci ini itu bersumber dari rongganya, rongga-rongga ini yang mengeluarkan enzim-enzimnya itu. Itu manakala wusul atau masuk ke dalam organ tubuhnya itu tidak membatalkan puasa. Au wusulu rikin tohirin surifa min ma'dinihi jaufahu ya, atau sampainya air liur yang suci yang dipindahkan dari rongganya masuk ke jaufahu, ke rongganya, itu tidak membatalkan puasanya. Walau ba'da jam'ihi, meskipun air liur itu sudah dikumpulkan ya. Jadi kalian mengumpulkan air liur di dalam mulut sini banyak, kemudian kalian telan, itu tidak membatalkan puasa selama air liurnya itu suci loh ya, atau murni, tidak ada campuran apapun. Au ikhraji lisanihi wa alaihi rikun, atau dia mengeluarkan lidah, nah atau menjulurkan ya, menjulurkan lidahnya, dan di atas lidahnya itu ada air liurnya, kemudian kalian masukkan lagi, kemudian kalian telan, itu tidak membatalkan puasa. It la yumkinu at-taharruzu minhu, disebabkan karena sulit untuk menjaga diri dari air liur tadi. Bi khilafi wusulihi mutanajjisan, berbeda manakala air liur tadi itu masuk ke dalam rongga dalam kondisi mutanajis, terkena najis. Mungkin karena terkena darah ya, bagi yang punya penyakit, bukan penyakit sih. Ini bukan penyakit. Bagi yang punya gusi yang sering berdarah ya, itu hati-hati, jangan sampai masuk dalam kategori ini. Ya, jadi kalau gusi kalian berdarah itu dibersihkan ya dengan berkumur untuk menghilangkan darah di rongga mulut ini. Au mukhtaliton binggoirihi, atau air liur tersebut bercampur dengan benda lain. Ya, ini banyak ya, bisa bercampur dengan upo. Itu butiran nasi sisa sahur tadi. Itu masih nyangkut di gigi, kemudian bercampur dengan air liur, kita telan, batal puasanya. Dan hal lainnya. Au ba'da ikhrajihi, atau air liur itu sudah dikeluarkan la ala lisanihi, bukan di atas lisannya. Jadi misalkan contohnya ketika ngiler, ngiler bahasa Indonesianya, ngiler ya. Itu ada air liur yang keluar melebihi batas ini. Keluar dari mulut. Nah, ini kalau kita masukkan lagi, kita serap, itu membatalkan puasa. Karena status air liur yang sudah keluar dari mulut tadi itu sudah disebut sebagai benda asing. Ya, benda asing. Kalau air liurnya masih di atas lidah, ya kita masukkan, itu tidak disebut sebagai benda asing karena masih nempel di lidah. Ya. Nah, itu mengenai air liur ya. Kemudian selanjutnya, au wusulu dubabin, atau masuknya dubab, lalat ya, masuknya lalat, au baudin atau nyamuk, au gubarin atau debu, au gorbalatin dakikin, atau gorbalah kecil biasanya kalau di tempat penggilingan tepung, tempat pembuat tepung itu kan ada debu-debu yang berasal dari tepung yang kecil-kecil, ya itulah pokoknya. Nah, itu semua itu masuk ke dalam jaufahu, ke rongganya ya. Itu tidak membatalkan puasa ya. Ada lalat yang masuk. Kok bisa sampai? Ada lalat yang masuk. Kalau misalkan ini dengan catatan ya, kalau untuk ruangan biasa seperti ini kan jarang ada lalat ya. Kok tiba-tiba ada lalat yang nemplok kok masuk ke dalam rongga kita, itu
kemungkinan itu bukan kemungkinan ya, itu memang membatalkan puasa. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, misalkan di gurun, itu biasanya kan ada pawai lalat ya, atau serangga-serangga yang itu sulit untuk dihindari, dan ada kemungkinan itu masuk ke dalam rongga, entah itu hidung atau mulut, ya, maka itu tidak membatalkan puasa karena sulit untuk dihindari. Ya. Begitu juga nyamuk yang banyak di lokasi-lokasi tertentu itu tidak bisa untuk dihindari dan itu tidak bisa membatalkan puasa. Alasannya liusri taharruzi anhu, karena sulitnya menjaga diri anhu dari hal tadi. Au li adami ta'ammudihi, atau disebabkan karena tidak adanya unsur kesengajaan. Berarti boleh ya kalau misalkan tidak ada unsur sengaja kok tiba-tiba ada lalat yang masuk ke dalam rongga kita, rongga kok ketelen, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja ya, ini sengaja, kalau misalkan ada lalat yang masuk ke rongga kita, kemudian sengaja kita telan, nah itu membatalkan puasa ya. Jadi kalau sudah kerasa di dalam sini ada lalat yang masuk, itu harus dilepeh ya, harus dilepeh. Tuh. Wa kadza law wasalat ainun jaufahu nasian. Begitu juga kalau seandainya ada benda yang masuk ke dalam rongganya dalam kondisi lupa, au ajizan an radhiha, atau dia tidak mampu untuk menolaknya, au mukarrahan, atau kondisinya terpaksa, au jahilan ma'duran, atau kondisinya jahil yang bisa dimaafkan. Kama ulima minat taqyidi biman maros, bagaimana diketahui dari ciri-ciri orang yang kemarin ya. Nah, ini kalau ini banyak makan dalam kondisi lupa ya, tidak membatalkan puasa ya. Kemudian makan dalam kondisi ajiz an radhiha, tidak bisa untuk menolaknya. Atau kondisinya itu jahil ma'duron. Misalkan orang tadi itu baru masuk Islam, berarti pengetahuannya tentang puasa kan masih minim ya. Dia melakukan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, kemudian masuk ke dalam perutnya. Nah, itu kan semestinya membatalkan puasa. Tapi berhubung kondisinya itu jahil yang makdur, jahil atau bodoh yang bisa dimaklumi, maka orang tadi itu puasanya tidak batal. Kemudian ada kasus walau fataha fahu amdan, kalau seandainya orang tadi itu membuka mulutnya dalam kondisi sengaja, hatta dakhala al-ghubaru jawfahu, sehingga ada debu yang masuk ke dalam rongganya, itu lam yuftir alal as-sahih, itu tidak membatalkan puasanya menurut kaul yang as-sahih. Ya jelas karena debu ya, sulit untuk dihindari. Wa kadza law kharajat ini bacanya wa kadza law kharajat maq'adatul mabsuri fa'adaha. Maksudnya itu gini loh, orang tadi itu kerja di sebuah tempat yang mana tempatnya itu penuh dengan debu, entah tempat pembuatan tepung atau tempat apapun lah yang lokasinya itu memang berdebu dan itu sulit untuk dihindari kan, dan orang tadi itu keluar masuk ruangan tersebut berkali-kali. Nah, ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian kasus yang kita alami sehari-hari, la sabqu ma'in ilaihi bimakruhin, bukan disebabkan karena masuknya air ilaihi kepada rongga orang tadi, bimakruhin disebabkan aktivitas yang makruh. Contohnya kamu balagoti matmadotin, seperti lebaynya atau menyangat-nyangatkan ketika berkumur. Ya, berkumur kan cukup, tapi kalau itu kan terlalu berlebihan. Au istinsyaking, atau orang tadi itu melakukan istinsyak ya, menyerap air dimasukkan ke dalam lubang hidung. Ini hukumnya makruh ketika berpuasa ya. Wa marrah rabi'ah fayaduru linnahi anhu, dan untuk bilangan yang keempat kan istinsyak itu cukup 3 kali ya. 3 kali ini pun hukumnya makruh ketika dilaksanakan ketika berpuasa. Itu makruh. Nah, ini dia itu istinsak sampai 4 kali, itu bisa membatalkan puasanya. Linnahi anhu, karena itu dilarang. Ya, dilarang ya. Itu untuk kasus berkumur serta istinsak. Jelas. Nah, sekarang kalau misalkan orang tadi itu ada alasan untuk melakukan itu, bi khilafihi idalam yubalik,
Berbeda kalau orang tadi itu tidak mubalaghah ketika madmadah, ketika berkumur. Itu tidak lebay, tidak alay, tidak menyangat-nyangatkan. Itu tidak membatalkan puasanya. Atau tidak makruh lah, tidak makruh. Au balagha li ghusli najasatin, atau dia itu mubalaghah karena faktor ada najis yang harus dibersihkan. Nah, kalau ini boleh ya, tidak membatalkan puasanya karena ada faktor yang harus dia lakukan. Di annahu tawallada min ma'murin bihi bi ghairi ikhtiyarihi, karena orang tadi itu harus melakukan sesuatu yang diperintahkan dan itu di luar dari ikhtiarnya, di luar dari kemauannya ya. Ada najis, perintah dari syariat bersihkan. Nah, meskipun itu dengan cara mubalaghah ya, meskipun kondisinya puasa. Ya, itu karena kalau membiarkan najis ini ada, itu khawatirnya najis tadi itu akan masuk ke dalam tubuh. Ya, untuk menghindari itu lebih baik madmadah, berkumur meskipun dengan mubalaghah. Waqtasara al-aslu alal mubalaghati. Di sini untuk penjelasan asal itu minim ya menjelaskan masalah mubalaghah ini. Fatakbiri bimada karo a'amu, sehingga di sini takbir saya atau penjelasan-penjelasan saya yang lain terhadap hal-hal yang sudah ada tadi itu a'amu, lebih umum ya, agar lebih bisa dipahami. Kemudian yang perlu dihindari lagi adalah wataku istimna'ihi, yaitu orang tadi itu tidak melakukan istimna. Istimna itu senang-senang gitu, istimna senang-senang, tapi kadang pakai syahwat atau kadang juga nggak ada syahwat, tapi biasanya kebanyakan pakai syahwat ya. Istimna ya, istimna. Ai istimna iman maro, yaitu istimnanya orang yang ciri-cirinya kemarin sudah disebutkan. Walau binahwi lamsin, meskipun dengan cara yang mirip dengan sentuhan. Takub berarti contohnya seperti ciuman. Nah, ini pasti istimna yang menghasilkan syahwat atau dimulai dengan syahwat dan akan muncul syahwat yang lebih tinggi. Nah, makanya ini dilarang. Yang mana kegiatan istimna yang mirip dengan sentuhan tadi itu bila hailin, tanpa adanya penghalang. Entah itu kain atau plastik. Tapi tetap ya, biasanya meskipun ada hailnya itu tetap ya yang namanya syahwat menembus itu, menembus hail atau penghalang tadi. Li'annahu yuftiru, karena hal tersebut itu bisa membatalkan puasa. Bil ilaji, disebabkan karena ilaj itu artinya itu masuk ya. Jadi ilaj itu masuknya itu ke dalam itu. Tahu kan maksud saya? Itu ilaj. Bila inzalin, meskipun tanpa adanya mani yang keluar ya. Fabil inzali binau isyahwatin aula. Nah, manakala ada mani yang keluar disebabkan karena sejenis syahwat, itu aula, malah lebih parah. Lebih parah. Bi khilafi ma law kana dzalika bihailin, berbeda manakala orang tadi itu melakukan istimna dengan hail, dengan penghalang. Istimna dengan penghalang berarti nganu ya. Di sini tadi kan contohnya itu kubrah, ciuman. Berarti orang tadi itu mencium istrinya itu dengan ditutupi kain atau ditutupi apalah gitu, yang tidak langsung menyentuh kulitnya, tidak mubasyarah ya. Itu berarti tidak membatalkan puasa, tapi bisa saja mengurangi pahala puasa ya. Wa taqyidi biman marra al-mu'baru anhu atau al-mu'abbaru anhu bidhamiri ma'a taqyidi bi adamil haili min ziyadati. Nah, di sini penjelasan saya mengenai orang yang kemarin ciri-cirinya sudah dibahas itu saya ibaratkan pakai dhamir ya. Tadi kan Syekh Zakaria Ansori itu pakai istilah wa tarku istimnaihi, pakai dhamirihi ya. Di sini memang sengaja ya beliau pakai dhamir ya. Ma'at taqyidi bi adamil haili, bersamaan dengan penjelasan saya yang adamul hail, tanpa adanya penghalang, itu min ziyadati, adalah tambahan dari beliau. Nah, kegiatan istimna tadi itu kan dilakukan dengan apa ya? Dengan yang semisal dengan sentuhan. Semisal dengan sentuhan, dan itu tidak ada yang namanya hail atau penghalang. Nah, ini berbeda manakala aktivitasnya itu tidak yang semisal sentuhan, la binadorin wa fikrin, bukan dengan cara istimnanya itu dengan memandang
memandang lawan jenis sampai muncul syahwat, wa fikrin dan memikirkan lawan jenis sampai muncul syahwat. Ya. Walau bisyahwatin meskipun dengan syahwat, li'annahu inzalun bi ghairi mubasyaratin, karena hal itu adalah inzal atau mengeluarkan mani dengan cara tanpa bersentuhan kulit. Contohnya kal ihtilami seperti mimpi basah ya. Kalau mimpi basah itu jelas tidak memandang, tidak berpikir, kok keluar mani. Nah, maka itu tidak menyebabkan puasanya batal ya. Berarti lanjut aja puasanya. Berarti ketika dia bangun, dia mendapati itu tadi tempatnya basah, ya cukup mandi besar saja seperti itu. Wala bil inzali min ahadi farjil muskil. Nah, jadi cukup sekian untuk kajian kita di sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.